Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi kami yaitu tentang kesejahteraan guru. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ari Dwi Setiawati. Saya di sini diamanahi sebagai moderator dalam penyampaian materi kelompok kami. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 7 anggota. Yang pertama ada Riki Chandra Setiawan, yang kedua ada Muhammad Badawi, yang ketiga ada Dia Fitri Ramadhani, yang keempat ada Akhi Sulisun Nafia, yang kelima saya sendiri Ari Dwi Setiawati, yang keenam ada Arif Wibowo, dan yang terakhir ada Serena Anodia. Baik, langsung saja menuju materi yang pertama, yaitu tentang kesejahteraan. Materi ini akan disampaikan oleh Saudara Riki Chandra. Kepada Saudara Riki Chandra dipersilahkan. Terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesejahteraan ya. Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki 4 arti, yaitu yang pertama dalam ekonomi. Sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus, resmi atau teknikal. Bisa dilihat dari ekonomi kesejahteraan, seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Yang kedua, ada dalam kebijakan sosial. Kesejahteraan sosial menunjuk kejangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera. Yang ketiga yaitu di Amerika Serikat. Sejahtera menunjuk ke uang yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang membutuhkan bantuan finansial, tetapi tidak dapat bekerja atau yang keadaannya pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak berkecukupan. Nah, yang terakhir yaitu menurut KBBI. Kesejahteraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti hal atau keadaan sejahtera, dan arti sejahtera sendiri adalah aman, sentosa, makmur, serba cukup. Kesejahteraan yang dimaksud adalah kompensasi yang dapat diberikan. Menurut Dessler, dalam menulisnya kompensasi adalah sebuah bentuk upah atau imbalan yang berlaku bagi karyawan dan muncul dari pekerjaan mereka dan mempunyai 2 komponen. Atau pembayaran keuangan langsung dalam bentuk upah, gaji, insentif, komisi, dan bonus, serta ada pembayaran tidak langsung dalam bentuk tunjangan keuangan seperti uang asuransi dan uang liburan yang dibayarkan oleh majikan. Hitler dan Davis mendefinisikan kompensasi sebagai apa yang diterima pekerja sebagai tukaran atau atas kontribusinya kepada organisasi. Di dalam kompensasi terdapat sistem insentif yang menghubungkan kompensasi dengan kinerja. Dengan kompensasi kepada pekerja diberikan penghargaan berdasarkan kinerja dan bukan berdasarkan senioritas atau jumlah jam kerja. Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud kesejahteraan adalah kompensasi yaitu penghargaan yang diberikan lembaga terhadap pekerja sebagai imbalan atas kinerja lembaga, baik berbentuk uang atau asuransi pada pekerja. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Riki Chandra. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang fungsi kesejahteraan guru yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Badawi. Kepada Muhammad Badawi dipersilahkan. Muhammad Badawi. Iya, kedengaran tidak suaranya? Masuk. Yang pertama itu fungsi kesejahteraan guru. Yang pertama, meningkatkan taraf kehidupan guru menuju yang lebih baik dan layak. Jadi dengan adanya kesejahteraan guru memperoleh nafkah atau penghasilan untuk mempertahankan hidupnya, juga meningkatkan kemakmuran berupa tunjangan kesejahteraan. Lalu yang kedua ada sebagai motivasi bagi guru baik material maupun spiritual agar lebih semangat dalam mengemban tugasnya.
Hal ini mendorong atau memotivasi guru tentang sebuah keprofesiannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Lalu yang ketiga ada untuk menanamkan rasa kesadaran dan tanggung jawab dengan tugasnya. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, guru harus benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai guru, sehingga pendidikan bermutu dan berkualitas. Pemerintah memberikan kesejahteraan sebagai penghargaan kepada guru mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik. Lalu yang terakhir ada sebagai sarana untuk menyongsong masa depan dan juga sebagai bekal di masa depan setelah berhenti dari tugas mengajarnya. Hal ini seorang guru tidak mungkin selamanya mengajar di sekolah, tetapi suatu saat akan pensiun atau berhenti dari tugas mengajarnya. Dengan adanya kesejahteraan guru berupa gaji pokok pada saat masih mengajar di sekolah, juga bentuk kesejahteraan berupa tunjangan yang didapatkan guru seperti jaminan kesehatan, tunjangan hari raya, dan sebagainya. Baik, disampaikan terima kasih kepada Saudara Muhammad Badawi. Untuk materi selanjutnya, yaitu tentang bentuk kesejahteraan, akan disampaikan oleh Saudari Diah Fitri. Kepada Saudari Diah Fitri, dipersilahkan. Baik, bentuk kesejahteraan menurut Ivan Sevis hanya membedakan kompensasi finansial menjadi direct financial compensation dan indirect financial compensation. Kompensasi finansial langsung meliputi gaji, upah, bonus, atau komisi. Sedangkan kompensasi tidak langsung disebutkan sebagai benefit atau tunjangan terdiri dari semua financial reward atau penghargaan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi finansial langsung. Kemudian menurut Wetter dan Davis, dikatakan kompensasi dapat merupakan kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung merupakan kompensasi manajemen seperti upah dan gaji atau insentif. Sementara kompensasi tidak langsung dapat berupa tunjangan atau jaminan keamanan dan kesehatan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, disampaikan terima kasih kepada Saudari Diah Ramadhani. Untuk materi selanjutnya, yaitu bentuk kompensasi, akan disampaikan oleh Saudari Ahli Sulisun Nafia. Kepada Saudari Ahli Sulisun Nafia, dipersilahkan. Baik, terima kasih waktunya moderator. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk kompensasi. Sebelumnya, kompensasi itu sendiri adalah seluruh imbalan yang diterima oleh pekerja atau karyawan dalam sebuah pekerjaan atau perusahaan dalam bentuk uang maupun barang yang diterima baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, menurut Shimamura, kompensasi itu dibagi menjadi dua, yaitu kompensasi yang bersifat finansial dan yang kedua yaitu kompensasi yang bersifat non finansial. Nah, kompensasi yang bersifat finansial itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu secara langsung dan kompensasi yang diterima secara tidak langsung. Nah, yang secara langsung itu bentuk-bentuknya seperti upah dan gaji, kemudian ada bayaran prestasi, kemudian ada bayaran intensif yang terdiri dari potongan tabungan. Kemudian kompensasi secara tidak langsung itu berupa program-program perlindungan seperti asuransi, kemudian ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dana pensiun, kemudian ada asuransi tenaga kerja, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga bayaran di luar jam kerja, seperti hari cuti atau hari besar. Yang terakhir ada fasilitas yang terdiri dari kendaraan, kemudian ada ruang kantor, kemudian ada tempat kantor, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, kompensasi non-finansial itu terdiri dari dua macam juga. Yang pertama ada kompensasi berhubungan dengan pekerjaan, dan yang kedua ada kompensasi yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Nah, yang berhubungan dengan pekerjaan itu dapat berbentuk seperti tugas-tugas, tantangan baru dalam pekerjaan, tanggung jawab yang menarik, dan lain sebagainya. Yang terakhir, kompensasi yang berhubungan dengan lingkungan adalah berbentuk kebijakan-kebijakan yang sehat, supervisi yang kompeten, lingkungan kerja yang nyaman, dan lain sebagainya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.
Sampaikan terima kasih kepada Saudari Akhi Sulisun Nafia. Untuk materi selanjutnya yaitu membahas tentang tingkat kesejahteraan guru. Materi ini akan disampaikan oleh Saudara Arif Wibowo. Kepada Saudara Arif Wibowo dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator atas waktunya. Saya akan membacakan tingkat kesejahteraan guru. Guru merupakan salah satu faktor penentu tinggi rendahnya mutu hasil pendidikan. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sangat ditentukan oleh sejauh mana kesiapan guru dalam mempersiapkan peserta didiknya melalui kegiatan-kegiatan belajar dan mengajar. Namun demikian, posisi strategis guru untuk menentukan mutu hasil pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan profesional mengajar dan tingkat kesejahteraannya. Ukuran kesejahteraan memang relatif dan sulit untuk diukur hanya dengan kecukupan materi belaka. Oleh sebab itu, Isjoni pada tahun 2000 mengemukakan bahwa tingkat kesejahteraan seorang guru dapat dilihat melalui indikator seperti berikut. Yang pertama, penghasilan tiap bulannya mampu mencukupi kebutuhan pokok keluarga sehari-hari secara tetap dan berkualitas. Yang kedua, kebutuhan pendidikan keluarga dapat terpenuhi secara baik dan optimal. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk mengembangkan pendidikan berlanjutan serta mengembangkan diri secara profesional. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan untuk mengembangkan komunikasi ke berbagai arah sesuai dengan kapasitasnya, baik dengan memanfaatkan teknologi maupun secara konvensional. Penghasilan yang dimaksud bukan hanya penghasilan yang diperoleh dari gaji guru, melainkan juga penghasilan lain yang diperoleh dari sumber lain. Pada konsep ini, tidak tertutup kemungkinan seorang guru memiliki pekerjaan tambahan di luar tugasnya sebagai guru di sekolah. Bahkan pada jumlah kasus penghasilan seorang guru sebagai tukang ojek lebih besar daripada golongan 3 atau C. Penghasilan tambahan serupa ini sudah barang tentu akan menumbuhkan tingkat kesejahteraan keluarga sehingga keluarga guru tersebut akan mampu meningkatkan taraf hidupnya, memberikan pendidikan kepada anak-anaknya secara lebih baik, serta memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri sendiri bagi kepentingan karirnya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Diucapkan terima kasih kepada Saudara Arif Wibowo. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang pengaruh tunjangan guru terhadap tingkat profesionalisme guru yang akan disampaikan oleh Saudari Serena Anodia. Kepada Saudari Serena Anodia dipersilahkan. Terima kasih kepada Mbak Ari. Aku akan menjelaskan tentang pengaruh tujuan guru terhadap tingkat profesionalisme guru. Nah, guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, dan mengevaluasi para siswanya. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, guru dituntut selain memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, juga harus memiliki bakat, minat, idealisme, serta komitmen meningkatkan mutu pendidikan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan. Nah, menurut Undang-Undang tahun nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, mengamanatkan guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Karena itu, tidak heran jika pemerintah pusat dan maupun pemerintah daerah peduli dan merasa perlu memberi penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan guru dengan memberikan tunjangan khusus kepada guru yang bertugas di daerah khusus maupun pemberian subsidi tunjangan fungsional bersumber dari dana APBN dan intensif guru berasal dari dana APBD. Nah, begitu. Saya kembalikan lagi ke Kak Ari. Disampaikan moderator. Disampaikan terima kasih kepada Saudari Serena Anodia. Izinkan saya menyampaikan kesimpulan, yaitu yang dimaksud dengan kesejahteraan adalah kompetensi yang dapat diberikan kepada para pekerja. Kompensasi adalah semua bentuk upah ataupun imbalan yang berlaku bagi karyawan atas pekerjaan yang telah mereka lakukan, baik berupa uang maupun asuransi pekerja. Fungsi kesejahteraan guru yaitu memberikan kepuasan kepada guru agar dalam melaksanakan tugas atau mengemban tanggung jawab yang dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Karena kesejahteraan seorang pekerja, termasuk guru, menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena akan berpengaruh pada tugas yang utama, yakni mendidik dan mengajar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2.
Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan melalui Elena maupun WhatsApp group. Kami kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, saya moderator menutup presentasi siang hari ini. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.